Selama sebulan lebih ini ya di TikTok ya, gue menyadari sesuatu. Setiap gue posting tentang Katolik gitu ya, walaupun sifatnya nggak terlalu teologis, kadang-kadang cuman sifatnya tentang kayak kesaksian lah misalnya kan, itu pasti ada beberapa orang polemikus ya, kadang sama kadang berbeda, itu selalu hadir di komentar mereka itu selalu nyerang, nyanggah, atau nyalahin, kadang bahkan nggak sesuai dengan topik. Seolah-olah nih ya, tugas dari hidup mereka itu adalah menyelamatkan dunia dari Katolik. Anehnya, mereka itu bukan sekedar beda pendapat, tapi ngotot gitu loh, ngotot. Di topik yang apa aja ya, VT apa aja, mereka itu harus komen dan selalu menyisipkan doktrin-doktrin yang mereka percayai. Seolah-olah semua orang harus sesuai, harus sepakat dengan doktrinnya dia. Gue kan jadi bingung, kalau misalnya lu nggak suka sama kontennya, lu tinggal swipe up kan? Gampang banget tuh coy. Tapi ternyata nggak segampang itu buat mereka. Gue jadi mikir, kayaknya ini bukan sekedar beda ajaran deh. Apakah mungkin kalau ternyata ada luka yang lebih dalam? Misalnya luka terhadap otoritas, atau mungkin dulu sering dikontrol, atau mungkin punya figur ayah yang kasar, dingin, dan gak bisa dipercaya. Karena kalau misalnya lu damai sama diri lu sendiri, dan lu yakin sama iman lu gak akan merasa terancam kalau liatin postingan orang lain yang berbeda sama lu. Dan gak perlu untuk melakukan penyerangan untuk membenarkan diri lu. Coba deh, jangan cuma nyerang keluar, tapi coba tanya ke dalam diri sendiri. Mungkin di dalam itu ada jawaban yang lebih jujur. Semoga damai Kristus bersama lu ya. Lu percaya nggak kalau gue kasih tahu, hampir 99% orang Kristen di dunia ini itu nggak pernah dengar kitab ini. Padahal ditulisnya itu kira-kira sejaman para rasul loh. Dokumen ini isinya itu ajaran para rasul dan tradisi gereja mula-mula. Bagaimana gereja mula-mula itu berdoa, menyembah, membaptis, dan sebagainya. Kalau polemikus tahu kitab ini, wah goncang imannya, goncang. Tapi ya, kalau polemikus bisa aja tetap nggak goncang ya. Ya tetap aja merasa paling benar, bahkan lebih benar dari para rasul. Dan tetap bersaksi dusta terhadap gereja Katolik. Ya kalau gitu ya udah susah ya, nggak akan ya gimana. Bahkan ajaran para rasul dan tradisi gereja mula-mula yang tertulis aja tetap dibantah sama dia. Mau gimana lagi? Rasul aja dibantah. Yesus kalau datang kedua kalinya itu pasti dibantah juga sama dia. Nah, buat temen-temen ya yang bukan dari gereja apostolik ya, gereja apostolik itu cuma ada dua, gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Silahkan cari dan baca dokumen ini. Setelah Anda baca, ya harusnya sih pilihan Anda sekarang tinggal dua. Kalau nggak Ortodoks, ya Katolik. Ya kecuali kalau mau tetap bebal, ya nggak apa-apa juga. Silahkan. Yang penting gua udah kasih tahu. Jadi bukan salah gua lagi kalau lu nggak tahu, karena gua udah kasih tahu. Nama kitabnya Didache. Didache itu adalah ajaran 12 rasul. Ditulisnya sekitar tahun 70-an. Ya, sesamalah dengan Injil-Injil. Jadi kayak katekismus gitu loh. Kayak katekismus tapi yang versi sangat kuno. Isinya panduan dalam hidup, doa, tata cara sakramen ya, itu untuk umat-umat yang baru. Termaksud juga, nah ini karena Viti sebelumnya bahas tentang pembaptisan dan mengenai oneness, di pasal 7 itu dikatakan, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Yesus yang adalah nama Bapa dan nama Putra dan nama Roh Kudus. Jadi ya, konsep Allah Tritunggal itu udah dipercaya dari zaman para rasul. Lalu di abad ketiga muncul Sabellianisme. Ya, lalu dikutuk. Lalu sekitar tahun 1900-an, ya kan, bangkit lagi. Rebranding jadi oneness. Jadi rasul-rasul yang langsung diajari sama Yesus itu ngomongnya Allah Tritunggal. Tapi lu mau percaya sama orang yang ada di panggung dan ngajarin lu nama daripada Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah Yesus? Ya silakan. Atau lu mau bilang juga kalau para rasul itu salah. Dan orang yang berdiri di panggung 2000 tahun kemudian lebih ngerti dari para rasul. Nah, sekarang terserah. Mau percaya sama ajaran para rasul dan tradisi gereja mula-mula yang tertulis dengan jelas di Didache, atau rebranding dari Sabellianisme, sebuah ajaran yang sudah dikutuk oleh gereja dari abad ketiga.
Semuanya terserah pada elu. Tugas gua udah selesai, ngasih tahu yang sebenar-benarnya. Dan gua berdoa, semoga rahmat dan kebijaksanaan dari Allah itu melimpahi elu. Jadi lu bisa milih dengan bijak. Nah, buat teman-teman Katolik, jangan lupa di-save ya, dan di-share supaya semakin banyak orang tahu kebenarannya. Mereka mau terima atau enggak, itu urusan mereka. Tapi tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil yang sesungguhnya. Thank you for watching, and God bless. Donatisme, ya emang bau-bau donatisme. Bukan donat Jeko ya, sebut merek lagi padahal nggak di-endorse. Kalau ada orang Jeko nonton VT ini, gua nggak nolak ya kalau mau di-endorse ya. Krispy Kreme juga nggak apa-apa, nggak masalah. Anyway, apa itu donatisme? Save dulu, karena ini jarang dibahas. Jadi nanti kalau mau nonton, gampang nyarinya. Jadi, donatisme ini adalah ajaran yang kuno, jadul banget. Abad keempat lebih kurang. Berkembangnya itu di Afrika Utara. By the way, cerita ini udah oversimplified ya. Pada masa itu, ada seorang kaisar Romawi yang kuat banget. Namanya Diocletian. Kita panggil Mas Dio aja ya, biar gampang ya. Jadi, Mas Dio ini merasa terancam secara politik. Karena orang Kristen kagak mau menyembah dewa-dewi daripada mereka. Malahan setia sama raja lain. Siapa? Yesus. Lalu apa yang dilakukan sama Mas Dio? Dia merencanakan The Great Persecution, penganiayaan terbesar dan terakhir dalam sejarah Romawi. Itu sekitar tahun 300-an lah awal. Kenapa dibilang terbesar? Karena benar-benar dibiayai oleh negara. Tujuannya satu, menghancurkan gereja. Gereja ya dihancurin. Semua barang-barang yang berhubungan dengan kekristenan, buku-buku, gulungan-gulungan, sita. Kalau nolak, ya taulah, disiksa, dipenjara. Kalau perlu Dari situasi itu, lahir dua kelompok. Satu kelompok yang tetap bertahan, tidak mau berkhianat. Satu lagi yang akhirnya nyerah dan berkhianat. Berkhianatnya gimana? Ya tadi tuh, dikasih semuanya, ya kan? Gulungan-gulungan, manuskrip, catatan, itu semua diserahkan sesuai perintah. Catat ya, mereka itu mengalami tekanan yang luar biasa besar. Jadi jangan cepat menghakimi. Nah, mereka yang berkhianat ini itu diminta untuk kayak tanda tangan gitu loh, bahwasanya bukti mereka udah memberikan persembahan kepada dewa-dewi. Buat kelompok yang tetap bertahan dan tidak berkhianat, mereka dianggap sebagai pengkhianat. Masalahnya, setelah penganiayaan berakhir, orang-orang yang tadi berkhianat itu mereka bertobat dan kembali melayani, termasuk uskup. Kaum Donatis nggak mau terima. Logika mereka itu gini, si uskup karena berkhianat, tahbisannya jadi nggak sah. Karena tahbisannya tidak sah, maka ketika dia mentahbiskan imam-imam, itu juga jadi tidak sah. Nah, kalau imam-imamnya tidak sah, berarti itu sakramen baptis yang sudah dilakukan batal. Ekaristi nggak sah. Sakramen tobat sama juga nggak sah. Gereja langsung sadar, ini kalau dibiarin terus pecah semua. Jadi gereja menekankan kalau semua sakramen dan tahbisan itu tetap sah, tidak tergantung moralitas daripada si individu. Karena rahmatnya itu langsung dari Kristus. Imam itu cuman alat, atau bahasa Jawanya ex opere operato. Bahasa Latin maksudnya. Jadi moral ya tetap penting, tapi itu bukan penentu validitas daripada sakramen. Sakramennya tetap ngalir dari Kristus melalui imamnya kepada kita umat. Salah satu tokoh yang melawan Donatisme ini adalah Santo Agustinus. Tidak ada gereja tanpa pengampunan. Kalau gereja itu cuma tempat orang suci, maka itu bukan gereja. Namanya klub elit rohani. Singkat cerita, Donatisme itu dinyatakan sebagai bid'ah di Konsili Arles tahun 314. Donatisme itu bukan cuma salah, tapi merusak kesatuan gereja. Jadi, buat yang belum move on sama masa kelam gereja Katolik, ya, gak ada hal baru lah. Donatisme doang, rebranding. Ya udah, kalau suka VT ini di-repost ya. Kalau mau dukung gua bikin VT-VT katekese, bisa ke sini atau klik link yang ada di profil gua. Sehat selalu untuk semuanya. God bless. Kami menyembah Yesus yang adalah Tuhan, bukan kemanusiaannya. Maria adalah ibu Yesus sebagai manusia. Sebab sebagai Tuhan, Yesus tidak mungkin punya ibu. Logis banget ya kedengarannya ya. Tapi sayang sekali, itu adalah Nestorianisme. Sudah dikutuk pada abad ke-5. Inilah alasan mengapa harus ada otoritas. Karena kitab suci itu nggak bisa ngomong. Dia itu buku. Jadi kita yang harus membaca, lalu mengambil informasinya, lalu kita mencerna.
Ya kan? Tapi kan hasil cernaan kita beda-beda loh. Jadi harus ada yang ngasih tahu. Ini yang benar, itu salah. Gitu. Kalau nggak ada otoritas, ya maaf nih, nanti kalau gue bilang kata ini lu tersinggung ya kan. Heresi, ya bidat abad kelima. Abad kelima coy, yang sudah dikutuk. Itu ya dia bangkit lagi. Tapi balik lagi ya, buat Kak Pulau Eksotik ya, kalau mau yakin dan percaya dengan ajaran abad kelima Nestorianisme ini, ya silakan aja, nggak masalah. Silakan, no problem. Tapi jangan paksakan bidat itu ke kami, sudah dikutuk ya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang